Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibadah wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Sahabat yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada saat ini, semoga hari ini hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian membayangkan suatu hari yang tenang di kota Madinah, matahari bersinar lembut di sebuah majelis yang paling mulia di muka bumi, duduk manusia-manusia terbaik, para sahabat pilihan, mengelilingi insan termulia Nabi Muhammad SAW. Suasana hening, penuh adab, penuh cahaya ilmu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, pakaiannya sangat putih, seputih kapas yang baru dipintal. Rambutnya sangat hitam, pekat tanpa uban. Wajahnya bersih, tidak terlihat sedikit pun bekas perjalanan. Tidak ada debu, tidak ada tanda lelah. Padahal Madinah bukan kota kecil yang semua orang saling mengenal. Para sahabat saling berpandangan. Tidak satupun dari mereka mengenalnya. Di antara mereka duduk seorang sahabat besar, tegas dan pemberani, kelak menjadi Khalifah Agung, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sendiri yang meriwayatkan peristiwa ini. Dalam riwayat yang dihimpun oleh Imam Muslim rahimahumullah, Sayyidina Umar berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Bayangkan suasananya. Lelaki itu tidak duduk jauh, ia mendekat, semakin dekat, hingga ia duduk tepat di hadapan Nabi SAW. Ia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Sikapnya penuh adab, tenang, tegas. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apakah Islam itu." Suara itu terdengar jelas di tengah majelis, dan Rasulullah SAW menjawab dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Lelaki itu berkata, "Kau benar." Para sahabat terheran-heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkan. Namun ia belum berhenti. Ia kembali bertanya, "Lalu kabarkanlah kepadaku apakah iman itu?" Rasulullah menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Lelaki itu kembali berkata, "Engkau benar." Majelis semakin hening. Pertanyaan ketiga pun datang. "Kabarkanlah kepadaku apakah ihsan itu?" Rasulullah menjawab dengan kalimat yang mengguncang jiwa. "Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu.
Kalimat itu seakan menembus dada setiap sahabat. Namun, lelaki itu masih melanjutkan, "Kapankah hari kiamat itu?" Rasulullah menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Lelaki itu bertanya lagi, "Lalu apa tanda-tandanya?" Beliau menjawab, "Jika budak perempuan melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, para pengembala domba, saling berlomba meninggikan bangunan." Setelah itu, lelaki itu berdiri. Ia pergi. Langkahnya tenang, dan ia menghilang dari pandangan. Umar berkata, "Aku pun diam beberapa waktu." Beberapa saat kemudian, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab dengan penuh ketundukan, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Dia adalah Jibril. Ia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Dialah Jibril alaihissalam. Ia datang bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk mengajarkan, untuk merangkum seluruh agama ini dalam satu pertemuan, dalam 3 pertanyaan: Islam, iman, ihsan. Mari kita bertanya pada diri kita hari ini, sudahkah Islam kita benar? Sudahkah iman kita kokoh? Sudahkah kita beribadah seakan-akan melihatnya? Karena 3 pertanyaan Jibril itu bukan hanya untuk para sahabat, bukan hanya untuk Umar, tetapi untuk kita. Hari ini, detik ini, dan sampai akhir hayat nanti. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memahami, mengamalkan, menghayati 3 pilar agung ini. Amin ya rabbal alamin.